Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling jarang dibahas secara jujur. Mengapa energi seksual mampu menarik peristiwa, peluang, dan keadaan hidup, bahkan tanpa usaha keras? Para guru kuno memahami satu hukum halus yang sederhana, namun dalam. Realitas merespons intensitas kesadaran, bukan sekadar keinginan. Dan energi seksual adalah sumber intensitas tertinggi yang dimiliki manusia. Ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, tubuhnya ikut bereaksi, napas berubah, fokus menguat, perhatian mengerucut. Itulah tanda bahwa energi seksual dalam bentuk dorongan hidup telah terlibat. Masalahnya, kebanyakan orang membiarkan energi ini turun ke arah pelampiasan, bukan naik ke arah penciptaan. Bayangkan energi seksual seperti arus listrik bertegangan tinggi. Jika dibiarkan liar, ia bisa membakar sistem. Jika diarahkan dengan benar, ia menghidupkan mesin besar. Dalam alkimia seksual, daya tarik bukan dihasilkan dengan meminta pada semesta, melainkan dengan menjadi medan magnet itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menyatukan hasrat dan kehadiran. Hasrat tanpa kesadaran menghasilkan kecanduan. Kesadaran tanpa hasrat menghasilkan kekeringan hidup. Namun ketika keduanya bertemu, terciptalah daya hidup yang stabil, hangat, dan memikat. Inilah sebabnya para praktisi lama tidak mengajarkan afirmasi kosong. Mereka mengajarkan penyelarasan energi. Ketika energi seksual tidak langsung dilepaskan, tubuh memasuki keadaan penuh. Ada tekanan halus, bukan ketegangan, tetapi potensi. Tekanan inilah yang kemudian naik ke pusat-pusat kesadaran lain. Saat naik ke jantung, ia berubah menjadi kehangatan dan empati. Saat naik ke kepala, ia berubah menjadi visi dan kejernihan. Saat menyebar merata, ia menciptakan kehadiran yang terasa hidup bagi orang lain. Inilah magnetisme sejati. Orang tidak tertarik karena kamu mengejar mereka. Mereka tertarik karena energi dalam dirimu tidak meminta apapun. Ia hanya hadir dengan penuh. Namun ada paradoks penting di sini. Semakin kamu mencoba menarik, semakin energi menjadi tegang dan bocor. Alkimia seksual bekerja justru saat kamu berhenti mengejar hasil dan mulai menjaga kualitas energi di dalam diri. Para guru menyebut ini sebagai menjadi wadah yang siap. Ketika wadah siap, isi akan datang. Banyak orang gagal di tahap ini karena satu kesalahpahaman besar. Mereka mengira alkimia seksual adalah tentang menahan orgasme atau menolak pelepasan secara kaku. Padahal yang utama bukan menahan, melainkan mengubah hubungan dengan sensasi. Sensasi diamati, bukan ditunggangi. Hasrat dirasakan, bukan diikuti. Energi dipelihara, bukan ditakuti. Di titik ini, seseorang mulai merasakan perubahan nyata. Pikiran lebih fokus, tubuh lebih bertenaga, dan hidup mulai memunculkan sinkronisitas yang tak direncanakan. Bukan karena hukum tarik-menarik populer, melainkan karena kesadaran dan energi berada dalam satu garis. Namun pemahaman saja tidak cukup. Tanpa penerapan yang membumi, semua ini akan tinggal sebagai ide indah. Maka pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling penting dan paling sensitif. Langkah-langkah praktis dan aman untuk mulai mengolah energi seksual tanpa jatuh ke ekstrem, tanpa konflik batin, dan tanpa merusak keseimbangan hidup. Bagian ini adalah jantung dari seluruh pembahasan, bukan teori, bukan simbol, melainkan cara membangun hubungan baru dengan energi seksual, tanpa represi, tanpa pelampiasan buta. Pegang satu prinsip sebelum memulai. Alkimia seksual bukan tentang menahan, tetapi tentang mengarahkan. Di bawah ini adalah langkah-langkah praktis, aman dan bertahap yang digunakan lintas tradisi, disederhanakan agar relevan dengan kehidupan modern. Langkah 1. Mengubah cara mengalami hasrat. Saat hasrat muncul, kebanyakan orang langsung memilih satu dari dua jalan, mengikuti atau menekan. Alkimia seksual memilih jalan ketiga, mengamati. Ketika sensasi muncul di tubuh, hentikan respons otomatis, arahkan perhatian ke sensasi fisiknya, bukan ke cerita di kepala. Rasakan,
hangatnya, tekanannya, denyut halusnya, tanpa penilaian, tanpa imajinasi tambahan. Ini melatih satu hal penting. Energi bisa hadir tanpa harus dilepaskan. Langkah 2. Menyebarkan energi dari titik padat. Energi seksual sering terasa terkumpul di satu titik. Jika dibiarkan, ia menekan dan mencari jalan keluar. Alihkan dengan pernapasan sadar. Tarik napas perlahan melalui hidung. Bayangkan sensasi menyebar ke perut, dada, lalu bahu. Hembuskan dengan lembut, tanpa dorongan. Tujuannya bukan visualisasi berlebihan, melainkan membantu tubuh menyebarkan energi secara alami. Saat energi menyebar, tekanan berubah menjadi kehadiran. Langkah 3. Menyatukan energi dengan niat yang tenang. Disinilah kesalahan paling umum terjadi, mengikat energi dengan keinginan obsesif. Niat dalam alkimia seksual tidak keras. Cukup satu kalimat batin yang tenang, seperti biarkan energi ini memperkuat kejernihanku, atau biarkan energi ini memperdalam kehadiranku. Bukan meminta hasil spesifik, bukan memaksa realitas. Energi bekerja paling efektif saat niat jelas, tetapi tidak melekat. Langkah 4. Menjaga ritme, bukan intensitas. Kesalahan fatal adalah mengejar sensasi kuat setiap saat. Alkimia seksual bekerja melalui ritme yang stabil. Tidur cukup, gerak tubuh ringan, konsumsi informasi yang bersih, dan waktu hening setiap hari. Jika hidup kacau, energi akan ikut kacau. Ingat, wadah yang retak tidak bisa menampung energi besar. Langkah 5. Mengenali tanda bahaya dan menyesuaikan. Jika muncul gelisah berlebihan, agresi halus, atau dorongan kompulsif, itu tanda energi terkumpul tapi tidak terintegrasi. Solusinya bukan memaksa lanjut, melainkan membumikan. Berjalan, mandi air hangat, berbicara jujur, atau berhenti sejenak dari stimulasi berlebih. Kesadaran selalu lebih penting daripada ambisi spiritual. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan konsisten, tanpa tergesa, yang berubah bukan hanya kehidupan batin, tetapi cara realitas merespons kehadiranmu. Bukan karena kamu meminta, melainkan karena energimu tidak lagi terpecah. Dan pada bagian terakhir, kita akan menutup semua ini dengan satu pemahaman inti. Apa arti sejati menguasai energi seksual tanpa kehilangan kemanusiaanmu? Pada akhirnya, alkimia seksual bukan tentang seks. Ia tentang kedaulatan atas daya hidupmu sendiri. Kita telah menyingkap bahwa energi seksual bukan musuh yang harus ditaklukkan dan bukan pula tuan yang harus dituruti. Ia adalah bahan mentah paling kuat yang bisa menghancurkan jika dibiarkan liar atau menciptakan kehidupan yang selaras jika diarahkan dengan sadar. Kita melihat bagaimana tradisi kuno memandang energi ini sebagai api suci. Bagaimana ia bekerja sebagai sumber intensitas kesadaran. Bagaimana ia menjadi magnet bukan karena keinginan keras, melainkan karena kehadiran yang penuh dan tidak bocor. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa penguasaan sejati tidak lahir dari penekanan, tetapi dari keintiman dengan diri sendiri. Manusia yang menguasai energi seksualnya tidak menjadi dingin. Ia justru menjadi lebih hidup, lebih jernih, lebih tenang, lebih utuh. Ia tidak mengejar dunia, namun dunia meresponsnya. Jika ada satu pesan yang perlu kamu bawa dari pembahasan ini, ingatlah ini. Energi mengikuti kesadaran. Dan kesadaran tumbuh saat kamu berhenti melarikan diri dari apa yang kamu rasakan. Jangan terburu-buru mencari hasil. Jangan menjadikan alkimia seksual sebagai alat ambisi ego. Ia adalah jalan kedewasaan batin, bukan jalan pintas kekuatan. Mulailah dari satu hal sederhana. Hadir sepenuhnya saat energi muncul. Tidak menghakimi, tidak menunggangi, tidak menolak. Di sanalah alkimia sejati dimulai. Karena ketika energi seksual tidak lagi menguasaimu dan kamu tidak lagi memeranginya,
maka untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu benar-benar berada di pusat dirimu sendiri. Diam sejenak setelah video ini berakhir. Rasakan tubuhmu, rasakan napasmu,